Tuhan sebagai excuse. Bahkan dalam bahasa yang lebih gampang seperti kata Rocky Gerung, dia menyalahkan Tuhan atas ketidakbecusannya menyusun APBN menyelamatkan negeri ini. Siapa bilang Indonesia merdeka, saudara? Siapa bilang rakyat kita sejahtera, saudara? Kecuali rakyat yang sebagian kecil yang bolak-balik ditolong oleh pemerintah, antara lain dengan 695,2 triliun penambahan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 yang kita orang kecil masih bayar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi. Saudara sekalian, ada berita yang saya susah menerjemahkannya. Ini berita bagus atau bagaimana ya? Tapi ini turun di IDN Times ya, Times Indonesia biasanya begitu artinya. Tanggal 16 Februari, berarti kemarin pukul 23.10. Ya, menarik judulnya, cerita Sri Mulyani soal APBN. Cerita Sri Mulyani soal APBN 2020. Manusia berencana, Tuhan menentukan. Wah. Saudara, kalimat manusia berencana Tuhan menentukan ini ketika diucapkan oleh seorang Menteri Keuangan Sri Mulyani agak surprise buat saya. Kalau yang ngomong wakil presiden yang sekaligus masih menjadi ketua, bukan masih menjadi ketua Dewan Pertimbangan MUI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, masih masuk akal, normal, wajar gitu ya loh, kiai, haji, ulama gitu normal. Tapi ini Sri Mulyani loh, apa dia tiba-tiba mendadak religius? Jangan lupa Sri Mulyani itu jadi ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam loh, jangan salah loh. Saya nggak ngerti gimana ceritanya para ahli ekonomi Islam yang berkongres tahun lalu itu bisa memilih Sri Mulyani menjadi ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Wah, gimana ya? Ekonomi Islam kan syariah, ekonominya tanpa riba. Ini Menteri Keuangan Sri Mulyani, entah sebagai menteri entah bukan, tapi dia adalah orang yang ribawi sekali. Bikin utang ribuan triliun dengan bunga yang sangat tinggi. Nanti ada angka-angkanya di sini bagaimana kita rakyat Indonesia menjadi babak belur karena kesulitan APBN kita membayar bunga dan cicilan pokok utang. Tapi dia menjadi ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Wah, negeri negeri jemputan. Kalau pinjem istilah Rocky Gerung, negeri yang buku, ibarat buku kata pengantarnya di halaman belakang. Akan bolak-balik. Oke, saudara sekalian, kenapa tiba-tiba Sri Mulyani mendadak religius? Manusia berencana, Tuhan menentukan. Ini saya bacain aja ya. Keuangan Sri Mulyani menceritakan kisah APBN 2020 yang disusun tahun 2019. Ani, begitu sapaan akrabnya, mengatakan anggaran kala itu didesain untuk menjadi anggaran yang sehat, mengacu berbagai faktor ekonomi yang juga baik kala itu. Jadi APBN 2020 itu tadi kita desain jadi APBN yang sehat, di mana primary balance atau keseimbangan primer mendekati balance dan defisit hanya 1,76% dari GDP, ya kan? Atau sekitar 307,2 triliun, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang 2,2% dari GDP, kata Ani dalam acara Forum Pimret, pemimpin redaksi secara virtual Selasa malam ya, 16 Februari. Nah, selanjutnya Ani menceritakan kala itu pemerintah berharap APBN dapat mendongkrak perekonomian tumbuh di atas 5% dengan penerimaan pajak yang mencapai 1.642 triliun. Pabean dan cukai 223 triliun dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP 367 triliun. Sehingga total pendapatan negara diharapkan mencapai 2.333 triliun. 2.233 triliun dan belanja negara 2.540 triliun, sehingga defisitnya tadi sekitar 300 sekian triliun. Saudara sekalian, ini menarik. Ada pengakuan, gitu ya. Satu dari kalimat Sri Mulyani ini, ada pengakuan bahwa APBN 2020 tidak sesuai seperti yang diharapkan. Oke?
Kenapa? Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Ya, dia dengan aparaturnya, dengan timnya, dengan orang-orang Kementerian Keuangan yang banyak dokter ekonomi itu menyusun bla 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 bla, tapi tidak kejadian. Nah, barusan tadi saya nonton videonya lagi Erso Beno Arif dengan Rocky Gerung. Rocky Gerung ini emang bandel jahil ya. Dia mengatakan, loh, tiba-tiba Sri Mulyani kenapa menyalahkan Tuhan atas ketidakberhasilannya dalam menyusun APBN. Seolah-olah dia mengatakan, kata Rocky Gerung nih ya, Mbak Polisi kan kata saya. Nanti dibuka lagi rekamannya, YouTube-nya, DR sebuah poin. Seolah-olah dia mengatakan bahwa kami sudah menyusun rencana baik-baik, tapi Tuhan menyusun rencana jahat, jelek, sehingga kami kalah, kan begitu. Kurang lebih begitu kalimatnya ya. Redaksinya nggak pas, tapi kurang lebih begitu maknanya. Nah, saya sependapat sebetulnya dengan Rocky Gerung. Pertama, ada keanehan memang ketika dia mengatakan Tuhan, manusia merencanakan, Tuhan menentukan. Saya menangkap pertama dia tidak mendadak religius. Justru saya menangkap kalimat ini sebagai excuse, sebagai jalan keluar bagi dia atas atas ketidakmampuannya dia dan timnya menyusun APBN dengan baik dan benar. Ya kan? Dan kalau kita lihat pidato-pidato dia atau di laman-laman Kemenkyu tentang APBN, selalu bolak-balik dia mengatakan bahwa APBN disusun dengan prudent, disusun untuk menstimulus perekonomian, roda perekonomian, bla bla bla, yang indah-indah itu semua. Tapi kalau kita cermati, memang mohon maaf ya, kali ini materinya agak serius. Angka-angkanya, kita harus bicara angka, mohon maaf sekali. Kali ini agak serius. Angka-angka di APBN itu memang sungguh-sungguh tidak prudent, saudara. Tidak prudent. Dan yang paling penting selain tidak prudent, saya ingin mengatakan bahwa ini kaitannya sama ekonomi syariah tadi, ekonomi Islam. Ini coba bayangkan, dia sebagai ketua ekonomi, ahli ekonomi Islam, itu dia bisa-bisanya mengatakan begini loh. Aduh, Sri Mulyani, ekonomi syariah dapat digunakan seluruh kementerian lembaga. Sri Mulyani, ekonomi syariah dapat digunakan seluruh kementerian lembaga. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Lawang ekonomi kita ribawi, lalu tiba-tiba ngomong ekonomi syariah. Ini kan dua hal yang sangat bertolak belakang yang sebagian besar para ahli kita, ekonom kita yang di seputar lingkar kekuasaan atau yang mengamini kekuasaan, ya cicing wae, nggak ada protes, nggak ada apa. Bahkan para kiainya, bahkan wakil wapres yang ahli ekonomi syariah pun ya nggak ngomong apa-apa gitu loh. Padahal ini adalah kesalahan, ini adalah kekeliruan, ini adalah apalagi ya salah, keliru. Kalau kita tahu dan kita diam saja, berarti kita sepakat mendukung kekeliruan kesalahan tadi. Nah, saya ingin katakan bahwa bagaimana APBN kita di zaman Sri Mulyani selama 2 periode SBY dan dia kali ini Jokowi, dia sudah beberapa kali menjadi Menteri Keuangan, itu memang sama sekali tidak prudent. Dan mohon maaf, bukan cuma tidak pro, sama sekali tidak pro kepada rakyat Indonesia. Bagaimana mungkin, coba nih, ada angka dari tahun 2005 sampai 2020. Kita bicara tahun 2015 dah. Ketika Jokowi naik ya, itu ada angka subsidi dan bantuan sosial versus bunga utang. Ini bunga utang saja ya, tidak termasuk cicilan pokok utang ya. Bayangkan tahun 2015 itu kita membayar bunga utang. Kita mengalokasikan dana subsidi dan bantuan sosial di APBN kita tahun 2015 itu 283 triliun. Dan bunga utangnya, pembayaran bunga utang 165 triliun atau sekitar 55,1 triliun. Dan komposisi ini terus naik. Tahun 2016 komposisi membayar bunga utang terhadap total APBN total subsidi dan bantuan sosial itu naik menjadi 81,6% dari tahun sebelumnya 55,1%. Bayangkan. Jadi cicilan kita, bukan cicilan, bayar bunga utang kita naik, sehingga komposisi terhadap subsidi dan bantuan sosial ikut naik. Tahun 2017 naik lagi menjadi 97,7%, karena pada waktu itu kita membayar bunga utang 206 triliun. Gila nggak?
Dan itu sedikit turun pada 2018, kemudian 2019 naik jadi 91,6%. Dan 2020 saudara jangan kaget, 2020 komposisi membayar bunga utang terhadap subsidi dan belanja sosial kita mencapai 104,7%. Itu artinya apa? Itu artinya bayar bunga utang kita sudah jauh lebih besar, sudah lebih besar dibandingkan anggaran untuk subsidi dan bantuan sosial. 104,7 triliun. Karena pada waktu tahun 2020 kita membayar bunga utang saja 304 triliun rupiah, saudara. Dan membayar untuk alokasi subsidi dan bantuan sosial 299 triliun. Saudara sekalian, mohon maaf. Saudara, Anda ngerti nggak yang dimaksud dengan bantuan sosial dan subsidi? Itu adalah anggaran yang ditujukan untuk membantu rakyat kita. Bantuan sosial, mungkin BLT, mungkin sosial, untuk rakyat kita. Lalu subsidi, ada subsidi energi, subsidi BBM, ya, termasuk energi juga, subsidi. Untuk meringankan beban rakyat yang memang terpuruk. Dan itu sudah dikalahkan oleh bayar bunga utang saja, saudara. Nah, dengan komposisi seperti ini, bagaimana kita bisa sebut bahwa APBN kita berpihak kepada rakyat? No, tidak. Dia lebih berpihak pada pemilik uang yang meminjami uang kita berupa membeli surat berharga kita. Dan jangan lupa saudara, saya punya berita yang kita bisa gampang tahu, gampang kita peroleh, ya. Itu nih, bayangan, untuk subsidi untuk rakyatnya dia setengah pangkas. Sehingga rakyat membayar lebih mahal, rakyat yang susah tambah susah. Tapi coba Anda bagaimana memahaminya? Pemerintah beri subsidi triliunan rupiah bagi investor global bond. Ya, pemerintah memberi subsidi triliunan rupiah bagi investor global bond. Ini artinya apa? Orang-orang kaya, institusi-institusi keuangan yang membeli surat utang kita di luar negeri, selain mendapat imbal beli, yield gitu ya, imbal beli, kalau bahasa gampangnya bunga lah gitu ya, walaupun nggak persis betul, imbal beli yang sangat tinggi. Bolak-balik dalam video saya mengatakan bahwa bunga utang luar negeri kita 2% lebih tinggi dibanding Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Filipina. Yang 4 negara itu ratingnya di bawah kita. 2%, dan 2% itu nilainya ratusan triliun rupiah. Lebih besar, lebih mahal kita bayar bunganya. Dan di sini diketahui bahwa bayangan, Indonesia menanggung pajak atas bunga, yield, imbal hasil pemegang obligasi internasional kita tahun lalu mencapai 9,3 triliun. Orang kaya, lembaga keuangan yang beli surat utang Indonesia di luar negeri dapat imbal hasil sangat tinggi, ya kan? Dan bunganya, maksud saya pajaknya tidak usah dibayar, ditanggung oleh pemerintah. 9,3 triliun. Dan itu tidak terjadi dalam negeri. Kalau Anda punya uang simpanan di deposito, di bank, di tabungan di bank, Anda dapat bunga sangat kecil, ya. Bunga bank kita sekarang di deposito paling 4-6%, itu udah luar biasa sekali. 4-6% saja, itu maksimal. Dan itu kena pajak penghasilan. Bayar. Untuk rakyatnya sendiri dalam negeri, yang dapat penghasilan dari bunga atas simpanan di bank, bayar pajaknya. Tapi Sri Mulyani untuk investor asing di luar negeri yang memiliki surat utang kita dapat bunga dan tidak usah bayar pajaknya. Anda mau ngomong apa dengan manusia seperti ini? Manusia yang berpihak pada asing. Udah angka-angka ini menunjukkan Sri Mulyani memang berpihak pada asing daripada rakyat sendiri. Dia tega bisa memotong subsidi belanja sosial di APBN, tapi untuk pembayaran bunga utang, pembayaran cicilan pokok utang, blas. Tidak ada kotak-katik di sana. Gitu, saudara. Jadi ketika tiba-tiba dia mengatakan manusia berencana Tuhan menentukan dalam penyusunan APBN, saya sependapat dengan Rocky Gerung. Ini Sri Mulyani melemparkan kesalahan, kelemahan, kekurangan dia kepada Tuhan.
APBN meleset tahun 2020 dan lagi-lagi dia mengatakan itu karena COVID lagi. Ini saya ada berita yang kita boleh tanya kepada dia. Misalnya begini. Pandemi memaksa pemerintah mengubah drastis anggaran negara dengan tambahan budget penanganan wabah senilai 695 triliun. Nah, dengan penambahan budget penanganan wabah senilai 695 triliun, defisit APBN 2020 melambung 3 kali lipat lebih dari semula 307 triliun menjadi 1039 triliun. Saudara, saya baca lagi deh. Makin tekornya anggaran mengharuskan pemerintah mencari pendanaan ekstra. Salah satunya melalui penerbitan global bond alias surat utang global yang ditawarkan kepada investor di seluruh dunia. Tadi saya katakan, global bond kita bunganya sangat tinggi dan pemegangnya bebas pajak. Oh, dapat rezeki 2 kali berturut-turut. Bayangkan, saya mau berhenti di sini sebentar, saudara. Ini dikatakan bahwa penanganan pandemi membuat anggaran berubah total karena ada budget tambahan, anggaran tambahan penanganan wabah senilai 695 triliun. Anda tahu digunakan untuk apa tambahan 695 triliun itu? Faktanya kita mau pergi terbang atau naik kereta, kita harus swab antigen sekarang, bayar 200.000, 300.000, 400.000. Anda mau swab PCR, bayar 900.000, 1 juta segala macam. Lalu kemana uang anggaran tambahan untuk mengatasi pandemi yang disebut-sebut tadi? Ini yang kita ketahui ternyata itu lebih banyak bukan untuk anggaran kesehatan dan bantuan sosial. Karena bantuan sosial yang dikorupsi sama Juliardi itu, BLT atau apapun namanya, sudah berhenti sejak 2 bulan lalu. Tidak ada lagi bagi-bagi anggaran sosial. Jadi 695 triliun itu kepada siapa diberikan? Untuk para pelaku ekonomi, pelaku usaha. Anda tahu bulan Maret depan pemerintah akan membebaskan pajak pembelian mobil. Jadi kalau Anda beli mobil bulan Maret, Anda nggak kena pajak. Jadi harga mobil bisa turun 20 juta dan sebagainya. Gila nggak? Siapa yang beli mobil 200 juta? Yang punya duit. Siapa yang beli mobil 400 juta? Yang punya duit. Kita yang untuk makan sehari-hari aja susah, mana mungkin beli mobil. Dan itu 0% pajaknya, saudara. Untuk apa? Pertama, untuk menolong industri mobil yang dimiliki oleh para konglomerat super kaya, supaya tetap bisa produksi, supaya mengurangi kerugian dari para konglomerat yang super kaya. Ini lagi-lagi adalah kebijakan fiskal yang ditelurkan oleh Sri Mulyani. Anda mau ngomong apa? Subsidi listrik, subsidi BBM, subsidi gas, dipangkas, rakyat kecil seperti kita membayar lebih mahal, tapi orang-orang kaya yang punya mobil, beli mobil 0%. Dan orang-orang super kaya, konglomerat itu yang punya pabrik mobil bisa hidup lagi, ketolong lagi. Anda mau bilang apa APBN ini di tangan Sri Mulyani? Dia terlalu membela, berpihak pada investor, orang kaya dan orang kecilnya masa bodoh. Salah kalian, kenapa kalian miskin nggak bisa beli mobil sehingga nggak dapat pembebasan pajak motor. Ini fakta, saudara, bukan hoax. Anda bisa googling beritanya di mana-mana. Jadi kembali ke soal tadi, Sri Mulyani menjadikan Tuhan sebagai excuse. Bahkan dalam bahasa yang lebih gampang seperti kata Rocky Gerung, dia menyalahkan Tuhan atas ketidakbecusannya menyusun APBN menyelamatkan negeri ini. Siapa bilang Indonesia merdeka, saudara? Siapa bilang rakyat kita sejahtera, saudara? Kecuali rakyat yang sebagian kecil yang bolak-balik ditolong oleh pemerintah, antara lain dengan 695,2 triliun penambahan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Yang kita orang kecil masih bayar, mau tes swab, mau antigen, mau PCR, bayar. Harusnya kira penambahan 695 triliun, nggak bayar lagi. Oke, saudara sekalian, begitu dulu. Agak berat, tapi mudah-mudahan jadi makin membuka
wawasan kita bagaimana sesungguhnya para pejabat kita, para penguasa kita mengelola negeri ini, yang seperti itu faktanya. Dari saya sekian, terima kasih. Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.